Lanjut bahas soal metamorfosis dan klasifikasi dari insekta atau serangga ya. Jadi serangga itu dia diklasifikasikan terkait dengan kemampuan metamorfosisnya atau kemampuan dia berubah bentuk pasca dia menetas dari telur. Nah, pertama yang mau kita bahas di sini adalah kelompok yang paling primitif atau dinamakan sebagai Apterygota, serangga tanpa sayap dan juga nggak melakukan metamorfosis. Jadi kalau misalnya kita baca dari etimologinya, apterigota itu terdiri dari dua kata. Ada a itu artinya tidak dan pterigota atau dasar katanya adalah petera itu artinya sayap. Jadi apterigota artinya tidak bersayap. Nah, ini kelompok primitif ini dia terdiri dari apa aja? Dari kurang lebih kayak gini. Ada dua ya, yaitu Archaeognatha atau bahasa Inggrisnya itu adalah Bristol tail, ekor berduri ya, karena dia ekornya panjang gini, dan Zygoentoma atau silverfish. Walaupun dia bukan ikan ya, silverfish ini bukan ikan. Nggak tahu kenapa namanya silverfish di sini. Nah, ini adalah kedua serangga yang paling primitif karena dia tidak melakukan metamorfosis dan dia juga nggak bersayap gitu. Tapi jadi ketika dia habis menetas, dia langsung bentuknya kayak gini, cuma ukurannya kecil aja gitu. Tapi dia udah bentuknya nggak berubah gitu sepanjang usianya sampai dia tua itu bentuknya pasti kayak gini. Dia cuma cuma mengalami pembesaran aja gitu. Jadi ukurannya tambah gede tapi ukurannya ininya apa bentuknya sendiri dia nggak berubah sama sekali. Gitu. Ada Archaeognatha dan Zygoentoma di sini. Ini nggak usah dihafal ininya. Karena dia juga nggak terlalu banyak jumlahnya dan ini dia primitif sekali dibanding dengan insekta yang lain-lain. Nah, yang agak lebih advance adalah serangga yang udah bisa bermetamorfosis dan udah bersayap. Contohnya adalah ini, Exopterygota, serangga dengan metamorfosis yang tidak sempurna, tapi dia udah punya sayap ya. Jadi Exopterygota itu dari dua kata kan. Exo artinya adalah luar, pterygota atau petera itu artinya adalah sayap. Nah, kenapa dinamakan begitu? Karena pembentukan sayap pada Exopterygota itu terbentuk atau terjadi di luar tubuhnya. Jadi ini bisa kita pahami kalau misalnya kita udah tahu siklus hidup dari Exopterygota ini. Saya munculin dulu gambarnya di sini. Nah, jadi pertama dia dari telur dulu kan. Nah, abis menetas, si telur ini dia nggak jadi larva, nggak jadi pupa, tapi langsung bentuk ini nih, nimfa atau nymph. Nah, si nymph ini kurang lebih bentuknya itu sama kayak bentuk adultnya atau bentuk dewasanya. Bedanya itu dia nggak punya sayap. Jadi di sini ini adalah nimfa dari capung. Nimfa dari capung itu hidupnya dia nggak di daratan atau di udara, dia nggak bisa terbang karena nggak punya sayap. Nimfa ini hidupnya di mana? Di air atau dia ini hewan yang akuatik, makanin ikan dan kayak apa? Cacing-cacing laut atau apapun yang ada di perairan ya, ada di sungai-sungai biasanya nimfa ini. Nah, ketika dia tumbuh mau jadi dewasa, dia akan mengalami perubahan bentuk sedikit, jadi kayak si bagian abdomennya atau bagian ekornya itu bakal memanjang dan dia juga bakal menumbuhkan sayap. Nah, karena dia nggak punya fase kepompong, nggak ada fase pupa di sini, makanya dia disebut sebagai exopterygota di mana pembentukan sayapnya itu terjadi di luar gitu, di luar tubuhnya. Jadi dari bagian toraksnya ini dia bakal numbuhin ada tonjolan-tonjolan kecil yang nantinya berubah jadi sayap. Sama kayak pada cacing dewasa. Capung dewasa gitu. Jadi capung yang ini dia bentuknya mirip cuma dia nggak punya sayap, hidupnya masih di perairan. Habis itu ketika dia mau dewasa itu dia numbuhin sayap perlahan-lahan dan bentuknya juga agak berubah sedikit gitu. Nah, yang termasuk dalam Exopterygota ini apa aja? Ada banyak ya. Pertama itu ya tentu saja ini ya, capung ya atau odonata. Ini capung-capungan, capung dan lain-lain. Nah, diambil dari kata odonata atau odon. Odon itu artinya adalah gigi. Kenapa dinamakan gigi? Karena kalau misalnya kita zoom bagian rahang si capung ini, dia bagian rahang bawahnya atau mandibelnya itu ada gerigi-gerigi yang mirip gigi gitu. Dibanding hewan serangga-serangga lain, capung doang yang giginya paling menonjol, makanya dia disebut odonata atau sesuatu yang punya gigi. Nah, habis itu yang termasuk Exopterygota lain adalah Hemiptera atau kepik. Nah, si kepik ini atau Hemiptera itu diambil dari dua kata di sini, yaitu hemi itu artinya setengah
Terus ptera itu artinya sayap ya. Kenapa sayapnya setengah? Karena hemiptera ini atau kepik-kepikan itu ada yang punya sayap dan ada yang enggak. Dan kalau misalnya ada yang punya sayap, sayapnya itu dia ukurannya relatif kecil gitu. Dan dia itu tertutupi oleh bagian-bagian sininya yang keras gitu. Jadi sayapnya tuh dia nggak gede dan sayapnya juga yang fungsional tuh cuma biasanya dua gitu, dua sayapnya doang yang bisa terbang katakanlah. Makanya namanya hemiptera, sayapnya setengah di sini. Lalu kita geser ke kanan, di sini ada Phasmodea. Nah, Phasmodea ini unik. Dia itu kalau bahasa Inggrisnya adalah walking stick ya. Jadi bentuknya tuh mirip daun atau mirip kayak kayu, tapi dia tuh serangga, dia bisa jalan. Nah ini kamuflasenya itu hampir sempurna gitu. Kalau sekilas dia diem, kita nggak tahu bahwa ini tuh adalah serangga gitu. Kita ngira ininya daun gitu. Makanya namanya di sini dia dinamakan sebagai Phasmodea dari dua kata ini. Pasmodea, pasmo artinya adalah hantu, eidos artinya bentuk. Jadi pasmodea secara harfiah artinya bentuknya kayak hantu. Kenapa disebut kayak hantu? Karena dia itu mirip daun kan, tapi dia bisa gerak gitu. Jadi orang dulu itu ngelihat ini daun tapi dia punya kaki gitu, bisa gerak. Jangan-jangan ini hantu gitu. Makanya namanya pasmodea di sini. Daun yang bergerak gitu atau ya tumbuhan tapi dia punya kaki gitu kan aneh banget. Nah, ini selanjutnya kita bahas soal ini ya, mantodea atau congcorang ya, belalang sembah. Nah, ini juga sama, dia dari dua suku kata yaitu mantis dan eidos. Mantis itu artinya peramal atau kayak kayak ini. Kenapa dia dinamakan sebagai belalang sembah atau praying mantis? Karena tangannya yang sedang ngadep ke atas gini, dia kayak orang yang berdoa, kayak peramal gitu. Kalau peramal dia mau meramal nasib tuh kayak berdoa dulu baru dia bisa tahu gitu ramalannya. Nah, ini bagi orang dulu itu kayak kayak si peramal itu, makanya dia disebut mantoidea atau mantis gitu, belalang praying, belalang yang sedang berdoa atau belalang yang sedang eh, meramalkan sesuatu gitu. Nah, lalu di sini ada belalang atau orthoptera dari kata ortos. Ortos itu artinya lurus, ptera artinya sayap. Kenapa gitu? Karena sayapnya lurus. Nggak kayak yang ini, dia kan ada kayak cekungan gini kan. Tapi kalau si ini, si belalang ini, dia sayapnya lurus gitu, dia tegak gitu. Jelas kelihatan dan ada garis-garis lurusnya juga, makanya namanya orthoptera. Ortos itu artinya lurus ya, makanya kayak ortodoks. Ortodoks itu dia jalan yang lurus gitu. Lalu terakhir itu ada Blatodea. Nah ini namanya nggak kreatif nih Blatodea. Karena Blato itu artinya kecoa. Ya ini kan kecoa gitu. Jadi Blatodea itu artinya bentuknya kayak kecoa. Ya memang kecoa kan. Oke mungkin segitu dulu untuk tadi ya. Untuk Apterygota dan Exopterygota. Selanjutnya kita mau bahas soal Endopterygota.